Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Makithina fihi abada. Wa yundiral ladhina qalu ittakhadallahu walada. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyiduna wa habibuna wa syafi'una sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Yang saya cintai dan yang saya muliakan, bapak-bapak alim ulama, para pengurus Masjid Al-Ansar, para pengurus Pertapis, bapak-bapak pemuka masyarakat, para guru, para cendekiawan, adik-adik pemuda dan pemudi, hadirin dan hadirat yang sama-sama berbahagia. Diterimanya Allah Ta'ala akan perbuatan manusia tergantung daripada niat dan tujuannya. Apa yang menjadi niat dan apa yang menjadi tujuan daripada seseorang hamba, itulah yang menjadi poin pen dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala sudah menyiapkan pulpen dan tinta untuk mencatat perbuatan manusia. Sudah menyiapkan pulpen dan tinta untuk mencatat niat dan tujuan daripada manusia. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalami wa ma yasturun. Kata Allah Ta'ala, nun. Nun itu tinta. Al-qalam, pulpen. Yasturun, yang ditulis. Sebelum Allah Ta'ala menciptakan alam dan makhluk manusia ini, sudah Allah Ta'ala siapkan pulpen sama tinta untuk mencatat perbuatan kita, untuk mencatat niatan kita, untuk mencatat hajat dan tujuan kita. Justru itu manusia bergerak ke kiri, dicatat sama Allah Ta'ala. Bergerak ke kanan, dicatat oleh Allah Ta'ala. Kemana kita pergi, semua sudah menjadi ketentuan Allah. Allah Ta'ala bertanya kepada manusia, Fa'aina tadhabun? Manusia, mau kemana kau pergi? Kemana mau lari kamu? Wadhannun idzaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alaih. Waktu Nabi Zakaria alaihi salam kesusahan, karena di zaman Nabi Zakaria tidak muncul Nabi dan Rasul. Susah beliau. Sebab khawatir kalau dia mati tidak ada generasi yang meneruskan akan ajaran Allah. Begitu hati para Nabi dan para Rasul.
Mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi kita. Kalau kita sudah menjadi guru, sudah menjadi ulama, sudah menjadi syekh, sudah menjadi imam, sudah dipercaya oleh orang, supaya kita berdoa dan bermohon kepada Allah agar ada generasi yang bisa mengganti kita, yang meneruskan perjuangan kita. Karena manusia sudah ditanya oleh Allah, "Fa'aina tadhabun?" Kemana kamu mau pergi wahai manusia? Hanya satu pintu yang dituju oleh manusia, pintu kubur. Siapa yang tidak pergi ke kuburan? Manusia tidak mau pergi, dibawa oleh manusia, diusung. Ayo, harus pergi. Jangan, aku ini sudah mati. Tidak. Dibawa, digali lagi dia punya tanah. Masuk. Dipaksa untuk dia masuk ke dalam kubur. Itulah ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah dan tidak boleh diganti oleh manusia. Wa dhannun idza dhaba ghadiban fadhanna an lan naqdir alayhi. Yang listrik ini. Itulah yang membawa Nabi Zakaria susah. Kalau tidak ada generasi, maka dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tolong diutus Rasul, kirimkan Nabi ya Allah, untuk meneruskan perjuangan dan ajaran saya ini." Akhirnya turun Jibril, barakat doa Nabi Allah Zakaria. Zakaria, pilih di antara sahabat-sahabatmu dan umatmu dari 500 orang yang sufi. Waktu itu 500 orang sufi. Yang lebih sufi dari yang 500 itu pilih. Dipilih dari 500, keluar 100. Turun lagi Jibril, "Wahai Zakaria, pilih lagi dari 500, dari yang 100 ini 50 yang lebih hebat sufinya." Dipilih lagi menjadi 50 yang lebih sufi. Zakaria, pilih lagi 20 dari yang 50 itu. Dipilih lagi, keluar 20. Turun lagi Jibril, Zakaria, pilih 1 di antara 20 itu. Keluar seorang yang bernama Yunus bin Matta. Itulah yang disebut Nabi Allah Yunus alaihissalam. Apa sufinya Nabi Allah Yunus? Sufinya Nabi Allah Yunus makan roti kering, minum air tawar, tidak pernah minum air yang manis seperti kita. Di waktu itu, karena dia makan roti kering di dalam sufinya dan minum air tawar tidak pernah lebih daripada pilihannya, dia dipilih dan diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibanding dengan sufi umat Muhammad, tidak ada arti sufi Nabi Allah Yunus itu. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sembahyang 40 tahun dengan kaki sebelah. Berdiri 1 malam mulai Isya sampai subuh, Allahu Akbar, dengan kaki sebelah. Kuat. Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf sampai tidak berani tidur, takut tidur. Karena kalau menoleh ke kanan waktu tidur, berbaring ke kanan melihat surga. Kalau berbaring ke kiri melihat neraka. Dia tinggalkan tempat tidur, dia berdiri sembahyang 40 tahun tidak tidur-tidur. Kalau mereka itu disiapkan untuk surga, pantas. Al-Imam Ahmad Al-Baydawi yang mengarang salawat Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih.
berdiri 3 bulan siang malam menghadap matahari, melihat matahari. Dia uji kekuatan matanya sampai matanya bengkak seperti telur. Dia tidak hiraukan buta atau melek, tidak ada urusan. Yang penting aku kuat apa enggak menghadap sinarnya matahari, karena dia siap diri untuk menghadap nur Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Yunus alaihi salam di zaman Nabi Zakaria, hanya karena makan roti kering dan sanggup minum air tawar, tidak pilih air yang manis, diangkat jadi nabi dan jadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah taala perintah kepada Nabi Allah Yunus, ya Yunus, kau pergi ke negeri Ninawa, Jepang. Ninawa, negeri Jepang. Apa saja negeri Jepun, Yokohama, Ninawa, ada negeri nama Ninawa di Jakarta, di Jepun. Tapi bukan Ninawa di Jepun, Ninawa di Syria. Karena waktu itu belum ada manusia di Jepun. Belum lagi berkembang umat Nabi Nuh pergi ke Jepun. Masih monyet-monyet yang ada di sana. Belum lagi ada manusia. Maka ada orang barat pernah menulis satu buku sampai nyanyi berteriak-teriak. Siapa namanya? Yang mengatakan manusia asal monyet. Darwin. Sampai orang Islam juga ikut-ikut baca itu buku. Wah, hebat ini Darwin penyelidikannya. Katanya manusia itu asalnya monyet. Akhirnya orang-orang bernyanyi seperti monyet. Tarsis monyet. Karena ikut-ikut kata Darwin di dalam bukunya, manusia asalnya monyet. Kemana kita punya akal? Di mana kita punya otak? Nah, kalau monyet itu tidak punya ekor sampai sekarang, boleh jadi manusia itu asalnya monyet. Tetapi monyet sampai ini hari ekornya tetap panjang. Kenapa yang jadi manusia bisa hilang dia punya ekor? Tetapi karena manusia lupa Al-Quran, lupa kitab-kitab Allah. Bukan monyet asalnya manusia, tapi manusia jadi monyet ada di dalam Al-Quranul Karim. Karena dilaknat dan dikutuk oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Jadi bodoh manusia kalau mengatakan dirinya dia adalah monyet. Setiap binatang, setiap hewan diciptakan oleh Allah, tidak ada yang sempurna seperti sempurnanya manusia. Buaya diciptakan oleh Allah, kalau dia makan, rahang atas yang bergerak, rahang bawah diam. Tapi manusia rahang bawah yang bergerak. Enak untuk mengunyah makanan. Kuda tidak punya liver, yang hitam, yang ada darah di dalamnya, tidak punya. Maka dia tidak capek-capek. Tapi manusia sempurna, ada dia punya liver. Monyet ada ekornya, manusia tidak punya ekor. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah tidak punya keistimewaan seperti keistimewaannya manusia. Makanya manusia diciptakan oleh Allah untuk melihat ciptaan-ciptaan Allah di bumi ini, guna menjadikan bahan pemikiran bahwa dialah makhluk Allah yang paling mulia dan paling tinggi di dalam ciptaan Allah, dan dialah yang diperintah untuk diajak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat tiap hari Jumat menjadi sunat untuk baca Sabbihisma Rabbika. Dan Nabi menganjurkan supaya setiap sembahyang subuh baca Sabbihisma Rabbika dengan hal ataka untuk menjadi bahan iktibar hidupnya manusia. Imam membaca Allahu Akbar. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Manusia, tahukah kamu akan datang satu kejadian yang sangat mengerikan?
Wujuhun yawma idzin khasyiah. Muka waktu itu takut, khawatir semua. Disebut-sebut oleh Allah Ta'ala tentang ahli-ahli neraka. Supaya kita selalu ingat ada neraka tempat kita pergi kalau kita melanggar perintah Allah. Tapi di ayat yang kedua patut kita gembira dan bangga. Wujuhun yawma idzin na'imah lisaiha radiyah fi jannatin aliyah la tasma'u fiha lagiyah fiha ainun jariyah fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariqu mashfufah wa zarabiyu mabthusah. Kata Allah Ta'ala, kenapa manusia tidak pilih yang ini? Dibangkitkan dengan wajah yang berseri-seri, penuh dengan nur dan cahaya dari Allah. Kenapa? Karena dia waktu hidup lisaiha radiyah, di dalam segala perjalanannya mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi jannatin aliyah, janji Allah, kalau kau sudah berada di dalam jalan keridhaanku, aku tempatkan kau di surga yang sangat tinggi. Makanya ini hari yang sudah pasti surga yang paling tinggi adalah wanita. Semua di atas. Kenapa ibu-ibu ini hari di atas? Prioritas dari Allah. Sebab mereka selalu di bawah. Sabar, tidak apa-apa. Ini hari diangkat martabat oleh Allah. Fi jannatin aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Tidak ada bicara yang tidak enak di dalam surga. Datang angin, bergeser daun-daunan, berbunyi musik yang sangat nikmat untuk didengar. Kalah suara Ummi Kalthum. La tasma'u fiha laghiyah fiha ainun jariyah. Ada mata air yang mengalir dengan jernihnya. Kita hanya duduk menikmati kenikmatan-kenikmatan pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasil daripada capek kita waktu kita hidup di dunia ini. Sayyidatuna Aisyah pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku ini capek beribadat ya Rasulullah. Apa yang kau lakukan wahai Aisyah? Dia mengikat tali dari tempat tidurnya di tiang rumahnya, disambung ke tempat untuk dia mengambil wudhu. Dia berjalan memegang tali, takut jatuh karena dia sudah larut malam tidak tidur. Takut tidur karena selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Aisyah, ya zaujati, wahai Aisyah, wahai istriku, ajruki ala gasdi ta'abiki. Capekmu itulah yang menjadi balasan Allah. Bagaimana beratnya kamu berbuat, begitu besarnya bayaran Allah. Bagaimana banyaknya capek kamu, begitulah besarnya jaza dan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innali lan ughniya anki syai'a. Aku tidak bisa memberikan bantuan dan pertolongan untuk mengangkat martabat dan darjat kamu, hai Aisyah, selagi engkau tidak menunjukkan kekuatanmu untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabi'atul Adawiyah ikat tali dari kayu-kayu di atas rumahnya,
Dia berdiri sembahyang, tangannya sebelah memegang tali, tangannya sebelah memegang dada. Takut jatuh ngantuk. Dari berdirinya dia di tengah malam untuk melakukan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan-perbuatan mereka ini patut kita contoh. Tidak bisa pegang tali seperti Rabi'atul Adawiyah. Tidak bisa ikat tali dari tempat tidur ke tempat untuk mengambil wudhu seperti Siti Aisyah. Tidak sanggup berdiri satu kaki untuk melakukan ibadat kepada Allah seperti Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tidak sanggup untuk meninggalkan tempat tidur seperti Abdurrahman As-Segaf. Mari kita berjuang, mencari jalan. Barangkali ada yang kecil-kecil yang kita punya perbuatan untuk kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin mengangkat satu yang kotor dari masjid, itu kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin kita melangkahkan kaki pergi mencari dan menuntut ilmu, diangkat martabat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha ainun jariyah fiha sururum marfu'atun wa akwabum mawdu'atun wa namariqu masfufatun wa zarabiyu mabthusah. Nikmat kan? Lupa. Dikasih tempat tidur yang indah oleh Allah. Disiapkan semua oleh Allah. Tidak capek-capek kita. Dibeberkan permadani yang indah. Dilempengkan akan alas-alas tidur yang bagus. Disusunkan bantal-bantal dengan serapi-rapinya. Dipasangkan gelas-gelas minuman yang bermacam-macam. Disiap semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita yang beriman kepada Allah. Kenapa nikmat yang begitu besar kita biarkan lalu? Kenapa nikmat yang begitu besar kita tinggalkan? Kenapa nikmat yang begitu agung kita buang? Kita anggap tidak berarti. Sedangkan kita manusia diciptakan begitu mulia dan begitu tinggi. Lebih dahsyat daripada sekalian makhluk, bahkan lebih dahsyat daripada atom dan nuklir. Itu akal manusia, otak manusia, kejadian manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dia tahu diri bahwa dia harus sanggup menjalankan perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afala yanzuruna ilal libili kaifa khuliqat. Manusia, sudah aku berikan akal untukmu, untuk kau melihat ciptaanku, supaya kau lebih hebat beribadat daripada makhluk-makhluk lain. Lihatlah onta yang kuciptakan itu. Pergi kita haji, lihat onta. Mukanya jelek. Bentuknya tidak indah seperti kuda. Tidak gagah seperti kambing. Apalagi kalau dibandingkan dengan manusia. Tapi manusia diperintah oleh Allah. Kenapa kamu tidak lihat itu onta? Kenapa itu onta menjadi perhatian Allah untuk manusia, menjadikan iktibar di dalam hidupnya? Wahai manusia, tidak ada makhluk yang sabar lebih daripada onta. Berjalan dia dari Makkah ke negeri Syam, pergi pulang, bolak-balik, tidak pernah dia mengeluh, aku ini capek, aku ini tidak kuat, aku ini sakit perut. Tidak pernah. Dia tetap berjalan dengan kepalanya diangguk-angguk, seolah-olah dia berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau manusia bersabar 1 menit, lebih hebat daripada onta yang diucapkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Karena manusia bersabar berdasarkan ilmu pengetahuan, sedangkan onta bersabar berdasarkan kejadian ciptaan Allah. Kenapa onta bisa bersabar? Sedangkan dia tidak diberi akal oleh Allah. Karena di dalam tubuhnya, di dalam organ kejadiannya, sudah memang ciptaan Allah. Urat-urat nadi, makhluk, manusia, binatang, di situ mengalirnya darah.
Tetapi pada diri unta dibedakan dengan semua makhluk oleh Allah. Dialirkan di dalam urat-urat nadi unta itu darah bersama dengan air. Sedangkan manusia, kalau di dalam urat nadinya itu masuk setitik air, meledak urat nadinya dan matilah manusia itu. Tapi di dalam unta tidak. Darah mengalir bersama air. Tetapi dengan kudrat Allah, air dengan darah tidak bisa bersatu, tidak bisa bercampur. Seperti air dengan minyak, begitulah berlarinya darah dengan air di dalam satu urat nadi unta itu, ciptaan Allah. Justru itu walaupun dia jalan di panas terik matahari, dia berjalan jauh, tidak merasa panas dia, karena darahnya selalu didempeti oleh air, dia merasa dingin. Tapi manusia tidak. Manusia darah ya darah, air ya air, tidak boleh di dalam satu urat nadi. Satu titik saja meledak itu urat nadi, mati itu manusia. Jadi kalau unta itu bersabar, memang sudah ciptaan Allah. Harus dia bersabar. Tapi manusia yang punya darah yang mengalir ini, yang hanya darah saja, ketemu kata yang tidak enak, marah. Karena panas dia punya darah. Diterik matahari dia berdiri, naik panas. Karena darahnya menjadi panas, tidak ada air yang memberikan pendinginan untuk darahnya secara langsung sebagaimana ciptaan Allah terhadap unta. Dia makan yang panas-panas, naik dia punya darah, diukur oleh dokter 400. Tunggu tanggal mainnya untuk Malikil Maut datang mengambil dia. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Kenapa kau tidak lihat langit yang begitu tinggi? Saya tadi duduk di dalam masjid ini, agung masjid ini. Saya ingat tempat sa'i di Makkah, di Masjidil Haram. Kalau kita sudah sampai di sofa, kita mengangkat kepala. Inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw yatamara fala junaha alaihima ayyatatawwa. Kita lihat ke atas, gubah yang begitu besar, ya beginilah bentuknya. Ditulis itu ayat. Setiap orang naik ke Bukit Safa dia baca itu ayat. Lari lagi ke Marwah, kembali lagi lihat itu gubah. Waktu saya duduk di sini tadi, saya ingat, maka ya Allah, syukur saya bisa datang ke Masjid Ansor ini. Mengingat saya untuk hati saya ta'alluq dengan Masjidil Haram Makkatil Mukarramah. Karena kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Salah satu daripada 7 manusia yang mendapat perlindungan Allah nanti di yaumil qiyamah, di saat manusia dibangkitkan di padang mahsyar, di saat manusia dinaungi oleh sinar-sinar matahari yang begitu panas. Tahukah Anda berapa panasnya matahari? Intinya matahari panasnya 15 juta derajat Celcius. Itu yang akan menaungi manusia. Kita kalau memanaskan air, panasnya api itu, panasnya air yang mendidih hanya 100 derajat Celcius. Kalau kita masukkan tangan kita, meleleh itu tangan, keluar dia punya air, terbakar itu tangan. Bagaimana kalau kita berdiri di atas panas yang panasnya 15 juta derajat Celcius? Tapi hamba-hamba Allah yang sabar waktu hidupnya di bumi, walaupun jauh rumahnya, dia berjalan menuju masjid Allah. Dia pergi sujud dan berdiri i'tikaf di dalam masjid Allah. Hatinya selalu ingat akan masjid Allah. Yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Dia dinaungi oleh Allah Ta'ala, sehingga panasnya matahari yang 15 juta derajat Celcius tidak berarti bagi orang yang cinta terhadap masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala.
nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir, manusia, ingatlah kamu. Kenapa mesti lupa terus? Pergi ke hotel, lihat lampu yang berkilau-kilauan, lupa sama Allah. Lihat lampu, tidak lihat Allah. Di dalam ilmu ma'rifat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahu wajibul wujud. Allah itu wajib di dalam wujudnya. Segala yang wujud ini fana. Lampu hanya waktu dicetek dia menyala. Tetapi kalau dicetek oleh manusia dia mati. Tetapi Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua binasa, semua habis, semua mati, semua hilang, semua lenyap. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi makrifat daripada setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dhannun idz dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fa dhanna an lan naqdir alayhi fa dhanna an lan naqdir alayhi. Setelah dipilih oleh Nabi Zakaria, ya Yunus bin Matta, aku memilih engkau yang paling sufi daripada 500 sufi-sufi yang berada di sekelilingku ini. Ketahuilah wahai Yunus bin Matta, engkau yang dipilih menjadi rasul oleh Allah. Turun Jibril kepada Yunus bin Matta, ya Yunus, baligh, pergilah kau ke negeri Ninawa untuk kau ajarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi Yunus bin Matta. Di sana seorang raja dengan asyiknya menyembah matahari, menyembah api. Berdiri Yunus bin Matta, wahai rakyat, sudah diwajibkan oleh Allah untukku menyampaikan tauhid, untuk kau menyembah selain daripada makhluk yang ada ini. Tidak boleh kau sembah, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Yunus bin Matta Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jangan lepas kalimat ini. Karena setiap Nabi mulai Adam sampai Nabi Muhammad, sampai kiamat, sampai ke surga Allah, tetap kalimat la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Rakyat melihat bertentangan ajaran Yunus dengan rajanya. Semuanya mengambil batu, melempar sama Yunus. Benjol-benjol muka Yunus. Jatuh semaput dia, baru ditinggalkan oleh rakyat. Tapi Allah tidak pernah membiarkan hambanya. Kalau berjalan pada jalannya, berjalan pada keridoannya, untuk dia biarkan begitu saja. Diantar oleh Allah Ta'ala, seekor burung pergi menyusup di dalam air, pergi ke mukanya Yunus bin Matta. Dia kipas-kipaskan sayapnya, supaya wajah Yunus bin Matta yang telah menyampaikan ajaran Allah itu dapat sadar jika kena air. Bangun Yunus bin Matta, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kembali dia, pergi ke anak istrinya. Dijemputnya anak istrinya untuk tinggal di dalam gua. Semua nabi-nabi, pusat mereka untuk beraudensi dengan Allah, selalu larinya ke gunung. Kita kalau mau pergi gunung potong kayu. Kita kalau mau pergi gunung berburu. Kita kalau mau pergi gunung mengambil isi-isi gunung. Tapi mereka para rasul, di sana dia beraudensi dengan Allah. Nabi Allah Musa pergi ke Turi Saina untuk dia minta berjumpa dengan Allah.
Nabi Muhammad pergi ke Jabal Nur di dalam gua Hira untuk berjumpa dengan Allah. Nabi Ibrahim dilahirkan di dalam gua untuk dia mengenal Allah. Yunus bin Matta masuk di dalam gua untuk dia tinggal kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia sembuh, setelah dia sehat, berangkat lagi dia pergi ke negeri itu. Negeri apa? Ninawa. Berdiri dia di atas bukit, berteriak dia, La ilaha illallah, Yunus bin Matta Rasulullah. Datang angin menghembus membawa kalimat itu ke kupingnya raja. Berdenging-denging di dalam kupingnya raja. Suara apa yang saya dengar ini? Dia panggil pemuka-pemuka masyarakat. Dia panggil menteri-menterinya. Menteri berkata, ada satu orang gila. Namanya Yunus bin Matta. Lalu raja berkata, wahai kau menteri, saya perintahkan kau untuk menangkap itu Yunus bin Matta dan masukkan ke dalam penjara. Ditangkap dia, dimasukkan ke dalam penjara. Kasih tempat yang sangat sempit, sehingga dia tidak bisa bergerak. Tapi apa pekerjaan Yunus bin Matta? Walaupun di tempat yang luas, di tempat yang sempit, di tempat yang bagaimanapun, karena dia sudah pernah uji coba untuk dia tetap beraudensi dengan Allah, tidak ada kesulitan bagi dia. Dia tetap berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Seorang menteri diperintah lagi oleh raja supaya dijemput itu Yunus bin Matta, dijatuhi hukuman mati saja. Berangkat ini menteri sampai di depan pintu tempat Yunus bin Matta dipenjarakan. Apa yang dilihat oleh menteri? Kalau hamba itu mau dijaga oleh Allah, dia melihat penjara yang sempit hanya secukup berdiri. Dia lihat seluas masyrik dan maghrib. Ada lampu yang sangat terang memberikan nyala pada Yunus bin Matta untuk dia melihat di sekelilingnya. Dan ada makanan-makanan yang tidak ada di dunia ini, kiriman Allah dari surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menteri yang datang tadi, yang niatnya untuk menjemput Yunus bin Matta, untuk dipenggal lehernya dan dibunuh, si menteri ini bertanya, wahai Yunus bin Matta, bagaimana kejadian ini sebenarnya? Dan siapa yang membawa makanan ini? Dijawab oleh Yunus bin Matta, ini kiriman Allah, Rabbi wa Rabbuka wa Rabbul Alamin. Ini kiriman Allah, Tuhanku dan Tuhan seluruh sekalian alam. Si menteri ini bertanya, adakah lagi Tuhan selain raja kami? Ya, itulah Tuhan yang mengirim makanan ini. Wahai Yunus bin Matta, aku beriman kepada Tuhanmu. La ilaha illallah, Yunus bin Matta Rasulullah. Pulang ke raja. Bagaimana ya menteri? Iya Tuan Raja. Saya tidak akan mengangkat Yunus bin Matta untuk dipenggal lehernya. Saya beriman dengan Yunus bin Matta. Karena saya tahu dia punya Tuhan lebih hebat daripada kamu. Dia kirim makanan di dalam tempat yang sangat sempit untuk Yunus bin Matta. Akhirnya, dua manusia ini diperintah oleh raja untuk keluar dari negeri mereka. Harus diusir dari negeri ini. Ketika raja menitah untuk mengusir Yunus bin Matta, Yunus bin Matta berkata, wahai sang raja, di negeri ini akan ditimpa oleh suatu penyakit, oleh suatu bala yang diturunkan oleh Tuhanku, yang tidak sanggup engkau dengan rakyatmu menangkis bala itu. Makanya jangan coba-coba membiarkan umat Islam telantar. Jangan coba-coba membiarkan orang-orang yang beriman telantar. Makanya Islam memberikan pendidikan supaya ruhama'u bainahum, punya kasih sayang terhadap hamba-hamba Allah. Anak yatim jangan kita lihat mereka sampai menangis. Janda-janda miskin jangan sampai kita lantarkan mereka sampai mereka tidak makan seperti nikmat makannya kita. Menjadi murka Allah bagi kita nanti. Itu yang menyebabkan turunnya bala dari Allah. Apa tanda bala yang turun itu wahai Yunus? Jawab oleh Nabi Yunus, nanti muka kamu sekalian akan kena penyakit kuning. Kuning semua kamu punya badan.
lalu turun awan yang menghitam yang membakar kamu. Mula-mula kamu punya badan menjadi merah dan menjadi hitam. Itu tanda adabnya Allah Subhanahu wa taala. Berangkat Yunus bin Matta kembali kepada istrinya. Naik perahu. Sudah naik perahu, perahunya tenggelam. Nabi ini. Makanya kalau kita sudah berjuang masih kena bala, jangan anggap itu satu bala. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin kita berkata, saya sudah bersedekah kok masih kena bala? Saya sudah kasih bantuan, Pak. Kenapa? Malaikat ribut. Kata Allah Ta'ala. Kalau orang itu beriman, apa yang menimpa pada dirinya? Ujian Allah. Cinta Allah kepada orang yang beriman. Kalau dia itu diuji oleh Allah. Jangan model kita. Ini Yunus. Sudah dia berjuang mati-matian. Dipukul orang sampai semaput. Datang lagi di penjara. Diusir keluar dari negeri. Naik sampan. Mestinya Allah Ta'ala bantu dan menolong dia. Malah ditenggelamkan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sama anak dan istrinya. Tenggelam. Istrinya dapat kayu berenang. Anaknya berenang. Yunus berenang. Semuanya terdampar di tepi pantai. Satu anak yang paling besar. Waktu mau masuk ke tepi pantai, datang ombak besar, memukul ini anak, terhempar jauh. Yunus berenang mau menjemput anaknya. Dia dengar satu suara, innaka laisa bi syai'in. Kamu tidak sanggup untuk menolong dan membantu wahai Yunus bin Matta. Mendapat peringatan dari Allah. Dia pun datang ombak besar, dihempar dia, jatuh ke tepi pantai. Dilihatnya anaknya yang satu yang sudah selamat di tepi pantai. Datang seekor serigala. Membawa ini anak ke gunung. Yang tidak sanggup lagi Yunus untuk mengejarnya. Si Yunus kejar-kejar. Berteriak itu serigala. Ya Yunus, innaka laisa bisyai'in. Tidak sanggup kamu untuk menolong dan membantu makhluk dan hamba Allah. Inilah iman yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak ada kesanggupan manusia untuk berbuat apapun. Harus manusia berjalan di dalam hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut ini nafsu yang jahat. Jangan menganggap ini saya punya. Itu saya punya. Ini rumah saya. Ini anu saya. Ini jubah saya. Jangan. Semua kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sekedar dipinjami baju oleh Allah. Ana aksukum, kata Allah. Wa ana ut'imukum, aku yang kasih makan sama kamu. Wa ana arzuqukum, aku yang kasih rizki kepada kamu. Wa ana uhyikum, aku yang kasih hidup kamu. Wa ana umitukum, dan aku yang mematikan kamu. Semua manusia hanya bergerak antara dua jari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi bisa berbuat apa-apa Yunus. Berangkat lagi dia. Berjalan. Daripada aku pulang, anakku sudah mati. Istriku sudah hilang di laut. Anakku sudah dibawa oleh serigala. Biar aku pergi lagi menyiarkan agama Allah. Berangkat dia. Berangkat. Naik kapal. Sudah naik kapal. Tahu-tahu di tengah laut, kapal itu tidak bisa bergerak. Mau ke depan tidak bisa. Mau ke belakang tidak bisa. Mau ke kiri tidak bisa. Mau ke kanan tidak bisa. Itu kejadian zaman dulu. Kalau orang berdosa naik kapal, kapal tidak bisa berjalan kalau sudah di tengah laut. Akhirnya turun kapten kapal. Siapa yang berdosa yang menaiki kapal ini? Angkat tangan Yunus bin Matta. Saya yang punya dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kapal ini tidak bisa bergerak. Kita koplok putih. Cek. Baju putih, Jumatan. Lihat aku ini. Katanya kepada istrinya. Hebat, ha? Hebat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Syukur sampean pakai koplok putih. Mau kemana, Pak? Jumat. Kamu tidak tahu Jumat ini hari? Oh, memang ibu-ibu biasa lupa sama Jumat. Karena tidak biasa pergi Jumat. Di sini Jumat. Ibu-ibu. Tidak ada tempat. Kasihan.
Tidak dikasih tempat, Bu. Biar di pinggir-pinggir, tidak apa-apa, Bu. Datanglah Jumat di masjid ini. Minta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada tempat, sumbang ini masjid, ini uang. Saya jual tanah laku 1 juta ringgit, 750.000 ringgit. Ini untuk masjid. Tambah lagi tingkat ketiga. Tidak tahu kalau nyelonong-nyelonong di malam hari duduk di bar. Wala tahsabannalladzina, jangan kau menyangka orang-orang yang mau dipuji dirinya supaya dikatakan orang dia berbuat baik, padahal dibalik daripada itu di mata Allah dia berbuat busuk. Dia tutup kebusukannya, dia tunjukkan kebaikannya. Inilah aku, monyet kamu, kata Allah. Inilah monyet itu, bukan monyet sebenarnya. Mengaku dia ada di dalam salah satu kitab sufi. Sudah 10:30 ini, Pak. Sampai jam 4 subuh mau. Bis di sini sampai jam 12 ya. Jadi tidak boleh bicara lebih dari jam 12. Berjalan kaki kita nanti. Masih ada tempat lagi untuk kita berkumpul seperti ini. Selesai? Hah? Tambah lagi 5 menit. Seorang raja yang sangat adil dan bijaksana. Setiap orang yang berbuat salah sudah diputuskan hukuman dengan secara adil, dimasukkan ke dalam penjara menurut hukum perbuatannya. Tetapi dari keadilannya raja ini, dari luar biasanya dia di dalam meneliti tentang hukum, setiap minggu pagi dia pergi ke penjara untuk melihat siapa daripada penghuni penjara ini yang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk dilepaskan, dibebaskan, walaupun belum selesai hukuman yang telah dijatuhkan padanya. Satu kali waktu raja sampai di sana, semua penghuni penjara datang kepada raja. Wahai Tuan Raja, saya dijatuhkan hukuman, padahal saya tidak mencuri. Aneh, kata raja, hakimnya salah kalau begitu. Datang lagi satu orang, aduh Tuan Raja, saya tidak pernah minum minuman keras, cuma saya dituduh. Kalau begitu salah hakim yang menjatuhkan hukuman kepadamu. Semua pada datang, tinggal satu orang tua berdiri di pintu. Jangankan datang mendekati saja raja tidak. Melihat mukanya raja, malu dia. Dia melihat keluar pintu. Raja melihat dan memperhatikan orang tua itu. Aneh satu manusia itu. Akhirnya raja mendatangi dia. Wahai orang tua, semuanya datang mengeluh mereka tidak berbuat salah. Mereka masuk di penjara ini hanya karena tuduhan. Kenapa engkau tidak juga mengeluh kepada saya, supaya saya bebaskan seperti mereka nanti? Si orang tua berkata dengan menundukkan kepala, wahai sang raja, saya malu menatap wajahnya kamu, karena saya telah berbuat banyak salah di dalam hidup, di dalam kekuasaan dan di dalam pemerintahannya kamu. Apakah kau tidak minta seperti teman-temanmu? Tidak, Tuan Raja. Kenapa kau masuk di penjara ini? Tidakkah kau bersalah? Saya banyak berbuat salah, wahai Raja. Saya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu menatap wajahnya kamu. Kata sang raja, wahai orang tua, kamulah yang berhak untuk keluar dari penjara ini. Karena kamu telah tahu dirimu berbuat dosa dan berbuat salah kepada Allah. Itulah tanda bahwa kamu sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang mengaku tidak bersalah padahal berbuat salah, ini orang belum mau bertaubat kepada Allah. Kamu sekalian tetap di dalam penjara, kata sang raja. Orang tua dikeluarkan padahal dia yang tidak mengaku berbuat salah. Begitulah hamba Allah. Harus mengaku dengan sebenar-benarnya. Pengakuan kita tidak perlu berkata, ya Allah, aku ini minum bir, ya Allah. Tuhan bilang, goblok kamu. Innahu alimun hakim. Dia maha mengetahui dan maha bijaksana. Kenapa mesti kita kasih tahu?
Ya Tuhan, aku banyak berbuat salah sama suamiku. Lah, kata Tuhan, goblok kamu. Aku lihat dan aku mengetahui apa yang kamu lakukan, kata Allah. Apa pemberitahuan kita? Cukup dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di tengah malam menangis kepada Allah, mohon istighfar. Karena Rasul sallam yastaghfiru rabbahu mi'ata marrah fi kulli yaumin. Wa innahu qad ghafarallahu dunubahu bima taqaddama wa ma ta'akhkhar. Sudah diampuni dosa dulu dan dosa yang akan datang. Masih beristighfar 100 kali sekurang-kurangnya kepada Allah. Setiap hari, setiap malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yunus bin Matta mengaku dirinya aku berbuat salah. Kalau begitu kamu harus dibuang ke laut supaya kapal kami ini bisa berjalan. Tidak apa-apa, biarlah aku dibuang. Karena aku orang yang bersalah. Datang ikan menganga diperintah oleh Allah, ikan nun. Dibuanglah si Yunus bin Matta, jatuh di bibirnya ikan. Dari besarnya itu ikan, jatuh di bibirnya, bisa berdiri itu Yunus. Aduh, matilah aku, kata si Yunus. Selagi ikan mau mengatupkan dia punya mulut, turun malaikat, ikan, telan saja si Yunus itu. Bukan itu rizki makannya kamu. Biarlah dia hidup di dalam perutnya kamu. Masuk dia di dalam perutnya ikan. Ya ilahi, kata Nabi Yunus, inni la asjudanna fi makanin la yasjuduhu malakun wala basharun wala rasulun alladhi arsalta ila ibadika ya ilahi. Ya Allah, kalau begitu engkau menciptakan aku untuk sujud di tempat yang tidak pernah malaikat sujud kepadanya. Aku akan sujud di tempat yang tidak pernah dipakai sujud oleh para nabi dan para rasul serta hamba-hambamu yang engkau kirim di atas permukaan bumi ini, ya Allah. Ampunilah dosa saya, ya Allah. Apa kata Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Fanajjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Kalau kamu mengaku dirimu berbuat salah kepada Allah, bertaubat kepada Allah, sebagaimana kami menyelamatkan Yunus walaupun sudah ditelan oleh ikan di dalam perutnya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitu juga kami memberikan kelolosan dan perlepasan daripada azab dan bencana terhadap orang yang beriman kepada aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ubahnya dengan Nabi Allah Yunus alaihi salam. Asal mau bertaubat kepada Allah, asal mau sujud kepada Allah, asal mau beristighfar kepada Allah, asal mau mengaku dan berhenti daripada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala tidak membiarkan hambanya untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Allah selalu memanggil, ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah. Setiap tengah malam Allah Ta'ala turun di langit pertama. Dia berkata, fahal min mustaghfirin fa'aghfirulah, fahal min taibin fa'atubu alaih,
Fahal min talibi hajatin faunila hajatahu. Begitu kata Allah Ta'ala. Fahal min talibi rizkin fa'arzuqalah. Adakah hambaku pada malam ini, wahai malaikat-malaikat, yang meminta taubat kepadaku agar aku memberikan taubat kepadanya? Adakah hambaku yang minta istighfar akan aku ampuni dosanya? Adakah hambaku yang minta rizki akan kulimpahkan rizki untuknya? Adakah hambaku yang meminta sesuatu hajat akan kukabulkan akan hajatnya? Begini teriakan Allah di setiap malam di langit yang pertama dari cinta dan rahmatnya Allah terhadap kita sebagai hambanya. Tapi kita lengah, dilalaikan oleh tidur. Kita lengah, dilalaikan oleh maksiat. Kita lengah karena setan dan iblis duduk di dalam hati sanubari kita. Dia mengaku dirinya bersalah. Dia mengaku dirinya berdosa. Akhirnya Allah Ta'ala menurunkan malaikat. Wahai ikan Nun. Makanya Yunus selalu dipanggil Yunus bin Nun. Buang itu Yunus. Dilemparkan oleh ikan. Tahu-tahu Yunus berada kembali di negeri Ninawa. Keluar dia. La ilaha illallah. Diketemukan oleh seorang yang sedang mengembala. Orang-orang yang tidak beriman tadi, lantaran tidak percaya kepada Yunus. Setelah Yunus mengatakan bahwa akan turun bala, turun betul itu bala. Waktu turun awan hitam, setelah mereka punya muka menjadi pucat lesi, raja berkata, "Pergilah kepada patung-patung." Mereka berteriak di patung-patung, patung-patung, matilah kami sebagaimana apa yang dikatakan oleh Yunus." Besoknya merah mereka punya badan. Akhirnya raja memberikan keputusan, tidak ada jalan untuk kita keluar daripada bala yang telah ditentukan oleh Yunus, kecuali kita kembali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang beribadat kepada Allah. Setelah mereka insaf kalau betul-betul apa yang datang adalah utusan dan kiriman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya setelah diketemukan oleh si pengembala, ini kan Yunus ini. Iya, aku ini Yunus. Tahukah Yunus, semua orang-orang di negeri yang kau tinggalkan itu sekarang sudah beriman, sudah semua menyembah Allah. Tidak ada lagi yang menyembah patung dan berhala. Mari kita pergi ke sana. Jangan, kata Yunus. Pergilah kau dengan kambingmu ini. Kenapa Yunus? Nanti kalau aku pergi orang tidak percaya kalau aku ini Yunus. Bagaimana aku memberitakan mereka? Allah Ta'ala akan memberikan satu rahmat untuk kamu, untuk membenarkan tentang berita yang kau bawa. Berangkatlah pengembala ini. Wahai sang raja, si Yunus bin Matta ada di tepi laut sana. Bohong kamu. Sungguh Yunus yang saya ketemukan. Si kambing ini diberikan oleh Allah Ta'ala untuk bercakap. Betul Tuan Raja, dia meminum air susuku. Si raja langsung percaya karena kambing yang bercakap. Kalau Habib Segaf yang bercakap, bohong Habib ini. Tapi kalau datang kambing yang bercakap, pasti semuanya yakin. Padahal itu kambing yang tidak punya akal. Tapi yakinnya manusia karena model baru, karena aneh, karena ajaib. Oh, kambing bercakap. Makanya manusia bisa terbalik dia punya akal kalau melihat sesuatu yang baru. Ajib. Dia bernyanyi. Padahal suaranya seperti monyet, ada yang suaranya seperti anjing, ada yang suaranya seperti burung kakatua. Kalau suara burung jadi mulia, cobalah lestarikan burung-burung itu, biar dia hidup supaya kita mendengar betul suaranya burung. Kenapa mesti manusia berubah suara jadi burung? Kenapa mesti keng? Suara anjing yang ditiru? Katanya ini model baru ini, aneh bin ajaib ini. Ayo kita pergi stadion, kita beli karcisnya. Waduh, kalau sudah datang artis-artis, banjir ini stadion. Menonton artis-artis yang bikin kita lengah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, kalau orang itu mendengar nyanyian-nyanyian dan lagu-lagu yang membawa dia lupa kepada Allah, musikhat wajah kalbin wa khinjirin, akan dirubah muka-muka mereka menjadi muka anjing dan muka babi, kata Nabi Muhammad SAW. Memang kita tidak melihat kalau muka kita jadi babi.
Memang kita tidak melihat kalau muka kita sudah merubah menjadi anjing. Tapi malaikat rakib dan atid ngeri. Ya ilahi, adalah manusia yang jadi monyet. Betul kata Darwin. Marilah kita semua kembali kepada fitrah kita yang diciptakan oleh Allah. Kebersihan. Kita ini diciptakan dalam keadaan suci oleh Allah. Tidak ada di dalam